Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya setelah mengunjungi tol Jogja Solo di Kartosuro, saya mencoba pulang melewati tanjakan Bundelan yang menuju ke arah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dari beberapa request teman-teman kita melalui DM Instagram maupun juga TikTok, saya diminta untuk membuat sebuah video tutorial dalam menampilkan ilustrasi data perjalanan pada video yang biasa sering saya lakukan. Kali ini sekalian saya pulang, saya mencoba membuat tutorial dan juga sekalian teman-teman yang lain bisa mengikuti perjalanan saya saat melalui tanjakan yang dianggap ekstrim di Gunung Kidul ini. Tanjakan Bundelan saat ini memang sudah lebih baik karena aspalnya sudah diperbaiki beberapa waktu yang lalu. Hanya saja kemiringannya mungkin masih hampir sama dengan kemiringan sebelumnya. Memang ada beberapa lokasi yang dinormalisasi, namun untuk bis-bus besar atau truk-truk besar tidak direkomendasikan untuk melewati jalur ini. Perlu teman-teman ketahui, tanjakan Bundelan ini berada di Kaluran Jurang Jero, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, dan terkenal memang memiliki tingkat kemiringan yang ekstrim, sehingga jalur ini rawan terjadi kecelakaan. Jalan ini menghubungkan antara Ngawen dengan Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah yang berada di sisi utara Gunung Kidul. Mari ikuti perjalanan dan tutorial saya. Sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan minimal 2 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi untuk mengambil data koordinat dari jalan yang kita lalui. Yang kedua adalah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan data ke dalam video. Saat ini saya menggunakan aplikasi Ulysses yang berbasis Android yang saya gunakan untuk mengambil data perjalanan. Namun bagi teman-teman yang mempunyai aplikasi lain bisa digunakan juga. Yang penting nanti kita mendapatkan file extension GPX. Untuk aplikasi yang digunakan, kali ini saya menggunakan aplikasi VipEdit yang dikeluarkan oleh Garmin. Aplikasi ini memang bersifat open source dan teman-teman bisa mendownload dan juga menggunakannya. Nanti akan saya coba, saya sertakan di link deskripsi. Dalam menggunakan aplikasi VipEdit ini, kita harus memiliki video yang berdurasi paling tidak sama dengan waktu pada pengambilan data di aplikasi Ulysses. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki video yang terpotong-potong harus digabungkan terlebih dahulu sehingga memiliki durasi atau lama waktu yang sama dengan waktu pengambilan data di aplikasi Ulysses. Langkah pertama, kita akan mengambil data yang berekstensi JPEG dari aplikasi Ulysses. Kita buka dulu aplikasi Ulysses-nya. Sebelumnya kita memang sudah mengaktifkan saat kita mulai melakukan perjalanan. Nah, kita sekarang tinggal ambil ya. Di sini kita buka aplikasi Ulysses, kemudian kita ambil melalui menu track. Kemarin saya perjalanan di tanggal 29 ya. Ini sekitar 10 menit 33 detik. Jadi ini lamanya ya, lama durasinya dari perjalanan, sehingga nanti videonya minimal itu memiliki sama karena kita harus menggunakan data ini menempel pada durasi video yang sama minimal ya. Lebih panjang nggak apa-apa, nanti videonya pada saat di VipEdit nanti bisa kita sesuaikan untuk lokasi atau untuk sinkronisasinya. Nah, ini sepanjang 5,03 km ya. Kecepatan rata-rata ini knots. Ini belum saya ubah. Dan ini bisa dilihat rutenya ya. Nah, ini rutenya dari perjalanan kita sudah bisa kita lihat ini di sini ya, naik sampai naik. Nah, ini naik. Ini ketinggiannya juga bisa kita ambil nanti. Nah, saat ini kita akan mengekspor ya. Jadi ini kita ekspor, kita pilih, kemudian kita ekspor, kita ambil yang GPX. Kalau KML ini nanti untuk menggambar di Google Earth ya. Jadi kita bisa menggambar atau menuliskan koordinat sehingga menjadi sebuah gambar perjalanan dengan menggunakan file KML. Untuk GPX dan GPX Plus ini kita gunakan untuk membuat data di video nanti. Saya menggunakan GPX Plus ya, biar lengkap ya, ada speed, elevasi, ketinggian, dan juga yang lain, data yang lain. Sehingga saya milih ini.
Nah, nanti kalau sudah diekspor, nanti bisa kita ambil ini file Explorer. Nah, ini nanti sudah ada di, nah ini JPEG ini ya, file-file JPEG ini nanti kita ambil ya, kita download ya. Nanti kita download atau juga bisa kita kirimkan melalui WA ya. Jadi file ini JPEG ini nanti bisa kita pindah atau kita ambil, sehingga nanti ada file JPEG ini nanti akan kita gunakan. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan video yang kita punya agar berdurasi sama dengan yang ada di aplikasi Ulysses. Jadi perjalanan saya ini sesuai dengan jarak yang ditempuh pada aplikasi Ulysses. Kebetulan di video saya menggunakan GoPro ya, sehingga ada dua file ya. Ini ada file satu, ini 161, yang kedua ini adalah file yang 1612. Ini yang untuk video saya saat ini ya. Jadi ada video ini dalam durasi sekitar 10 menit ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain ya dalam menggabungkan videonya. Kebetulan saya karena memang terbiasa menggunakan aplikasi Adobe Premiere ya, sehingga saya memang menggunakan Adobe Premiere ya. Ini coba kita cek berapa durasinya ini ya. Nah, ini punya saya 12 menit. Jadi antara sebelum aktif sampai selesai ini selama kurang lebih 12 menit ya. Tadi di Ulysses-nya sekitar 10,33. Jadi ini memang perjalanan saya selama ini ya. Oke, saat ini kita gabungkan dulu. Sebenarnya ada dua cara ya teman. Jadi digabungkan seperti ini atau dengan cara yang lain, kita membuat sebuah video yang durasi sama, berupa blue green ya atau green screen ya, yang nanti video green screen itu akan kita masukkan ke VOP Edit. Tapi yang saya tutorialkan saat ini adalah menggunakan video aslinya kemudian langsung ditempel. Nah, ini setelah ini kita render dulu teman-teman ya. Ini belum saya color grading dan lainnya, jadi ini masih video sama, langsung kita export ya, kemudian dijadikan sebuah video ya. Nanti setelah ini kita akan bawa atau kita gunakan di aplikasi VOP Edit. Kita ekspor dulu. Langkah kedua, kita akan mengimport dari video yang sudah kita render tersebut ke dalam aplikasi VOP Edit ya. Jadi kita buka aplikasi VOP Edit ini ya. Kemudian kita akan membuat video. Kita klik buat video. Kita kasih nama misalnya bundelan gitu ya. Kita buat video. Nah, kemudian kita akan import teman-teman. Import klip ya. Import klip ini. Kemudian kita import dari video kita. Nah, setelah klik import ini, import saja teman-teman, import saja. Kita tunggu sampai masuk semuanya. Setelah selesai 100%, maka kita klik OK. Nah, nanti di sini sudah ada video kita yang tadi ya, kita masukkan saja ke bawah, kita drag ke bawah sini ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman akan mengimport file JPEG tadi ya, dengan mengeklik menu Geometric. Nah, di sini Geometricnya kita klik, kemudian kita import Geometric dari komputer kita yang tadi kita sudah download ya dari aplikasi Ulysses. Klik di komputer saya. Nah, ini file JPEG atau FIT ya. Ini kita ambil yang JPEG saja karena kita punya yang JPEG ya. Ini jalan yang modelan. Nah, kalau sudah masuk, nah ini dari file JPEG ini sudah bisa menggambar ke dalam peta ya. File yang bisa ditampilkan yaitu posisi, elevasi, kecepatan, jarak, tingkat, lintasan ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan log ini ya. Kita klik gunakan log.
Nah, setelah ini kita akan memasukkan data-data secara default, nanti otomatis seperti ini ya. Jadi akan masuk seperti ini. Dan ini ada tulisan Garmin, bisa dihilangkan, ini bisa di delete, nanti kita isi apa. Kemudian ini defaultnya adalah ada petanya, ini kita taruh bisa di drag, kita taruh di kanan misalnya. Ini biasanya atas itu utara, bawah itu selatan ya, jadi utara selatan. Kemudian ini juga bisa kita geser ya, kita sesuaikan. Kemudian mau kita tambah apa lagi selain data ini ya, selain data ini mau kita tambah apa lagi. Jadi ada data ini kecepatan, ini ketinggian berdasarkan ketinggian air laut ya. Kemudian kita akan menambahkan klik pengukur. Nah, di sini kita akan ngambil data apa? Misalnya jarak ya, kita ambil jarak. Terus tampilannya seperti apa kita pilih. Biasanya saya menggunakan ini, kita drag ke dalam ya. Nah, kemudian kita tampilkan misalnya di tengah sini. Ini juga bisa kita kecilkan ya. Bisa kita kecilkan dengan klik penampil, kemudian transformasi, kemudian ini skalanya kita kecilkan, dan bisa kita geser segini misalnya. Kemudian selanjutnya pengukurnya apalagi yang akan kita tampilkan, misalnya ketinggian atau elevasi ya, atau ketinggian relatif ya. Nanti bisa kelihatan naik turunnya. Misalnya kita menggunakan yang ini, kita drag, kita taruh di sini. Nah, ini kelihatan ya, elevasinya sudah kelihatan. Ini akan kita kecilkan juga pengukur penampilan, kita kecilkan ya, karena besar sekali. Ini kita kecilkan, kita geser, kita taruh sini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, bahwa di sini nanti dari bawah kemudian naik ya. Ini ketinggiannya seperti ini, perbedaan ketinggiannya dari Klaten sampai Gunung Kidul. Nanti kelihatan di sini ya, misalnya berapa gitu ya ketinggiannya. Kemudian dia juga mulainya naik kapan ya. Misalnya di sini mulai naik gitu ya, ini naik ke atas gitu ya, kelihatan. Ini dari ketinggian, kecepatan, ini. Kemudian kita tambah kemiringan teman, pengukur kemiringan itu tingkat ini ya, tingkat kemiringan. Nah, ini ilustrasinya bisa macam-macam, kita tinggal pilih. Saya pakai yang sederhana yang ini ya. Kita drag ke sini, kemudian ukurannya kita kecilkan, penampil, kita transformasi, kita kecilkan, kemudian kita geser. Nah, ini nanti bisa menunjukkan bahwa ini tingkat kemiringan, yang bawahnya jarak yang ditempuh, ini kecepatan, ini ketinggian dari permukaan air laut, dan ini tingkat relatif, ketinggian relatif. Jadi nanti bisa membedakan ketika di bawah dan di atas, dan ini rutenya. Kemudian kalau perlu lagi ditambah sini apa ya, mungkin bisa kita tambahkan waktu ya, mungkin ya, waktu juga ada di sini, waktu, sirkuit, ketinggian, jarak, tingkat lintasan jalur. Ntar saya geser waktu. Nah, ini durasi, waktu, tanggal ya, misalnya tanggal aja, kita tambah tanggal perjalanannya tanggal berapa, kita ambil di sini misalnya, kita drag, berarti ini perjalanan tanggal sekian gitu ya misalnya. Setelah ini masuk semua datanya, kita tinggal mengekspor teman-teman. Jadi kita ekspor. Kemudian ini kualitasnya tinggi, kebetulan ini kita ekspor, kita simpan di folder kita ya, hasil akhir ya, modelan. Oke, langsung kita ekspor. Nah, setelah ini kita tinggal menunggu hasilnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba melewati tanjakan Bundelan. Sekalian saya memberikan tutorial menggunakan Ulysses untuk menampilkan data-data koordinat, kecepatan, ketinggian, dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan membuka aplikasi Ulysses dulu ya. Kita cari aplikasi Ulysses. Nah, ini Ulysses. Nah, ini Ulysses kita aktifkan. Kemudian
kemudian kita klik di sini, kemudian record on. Nah, ini nanti data-datanya akan masuk semuanya teman-teman ya, dari data ketinggian, data koordinat ya, dan lain-lain ya. Oke, kita akan melakukan perjalanan hari ini. Sekalian nanti kita record dan kita jadikan tutorial ya. Oke teman-teman, ini tadi saya dari melihat proyek jalan tol Jogja Solo ya, yang ada di Kartosuro, juga yang ada di Karanganom. Jadi saya tadi sempat ke 2 titik simpang susun, dan juga saya menyusuri jalan tol dari simpang susun di Karanganom ya, sampai dengan di Colomadu di Kartosuro ya teman-teman. Nah, kali ini kita ada beberapa request teman-teman untuk menampilkan data koordinat. Itu bagaimana caranya? Nah, ini hari ini kita akan mencoba memberikan tutorial. Memang langkahnya ada beberapa tahapan ya teman-teman. Jadi ada beberapa tahapan hingga bisa ditampilkan di layar. Nah, masuk sini kita akan ke Bundelan ya teman-teman. Jadi tanjakan Bundelan nanti dari sini sekitar 4 km ya. Nah, ada beberapa tahapan teman-teman sebenarnya. Jadi yang pertama, kenapa pakai Ulysses? Sebenarnya bisa pakai yang lain ya, seperti punyanya Garmin atau yang lainnya ya, aplikasi yang bisa menyimpan data-data koordinat, data-data kecepatan berdasarkan GPS itu bisa semua. Jadi file yang akan kita gunakan itu berekstensi .jpx ya teman-teman. Nah, itu nanti yang isinya berbagai macam alat ukur ya. Nah, setelah itu saya menggunakan Ulysses ini hanya untuk mengambil data itu ya teman-teman. Ketika record mulai jalan itu kita record sampai nanti di akhir, itu tidak boleh putus ya. Kalau putus nanti petanya juga putus informasinya, jadi harus jalan terus untuk Ulysses-nya. Kemudian yang kedua itu dalam menghidupkan kamera itu lebih dulu kamera ya, biar nanti bisa dipaskan ya, dipaskan videonya ya. Nah, setelah kamera hidup, Ulysses hidup, maka dua bahan ini sudah akan bisa kita gunakan. Sebenarnya di GoPro itu ada ya teman-teman, ada fasilitas untuk merekod koordinat, kecepatan dan lain-lain ya. Hanya saya ini dengan GoPro 9 itu kok tidak bisa gitu ya, sehingga saya harus merekod tersendiri dari data GPS ini di HP ya, melalui aplikasi tambahan pihak ketiga. Nah, setelah dua-duanya sudah kita dapatkan dari video dan juga dari record JPEG, itu nanti akan kita gabungkan dengan namanya aplikasi VIP Edit ya, VIRB Edit ya. Itu punyanya Garmin juga ya. Nanti ada beberapa versi, nanti kita sampaikan juga linknya ya untuk downloadnya. Jadi nanti di Edit itulah kita menggabungkan antara video dan juga data-data GPS. Di sana nanti bisa synchronize, mengepaskan atau memberikan tanda yang pas dari video dan juga data ketika belok di mana, itu nanti untuk cross check. Nah, setelah itu kita render ya, baru nanti akan tampil ya. Nah, ini hampir mulai menanjak ya teman-teman. Di depan itu nanti kita akan mulai nanjak, nanti akan kelihatan kemiringannya ya, kemiringan dari tanjakan Bundelan ini ya, seberapa miringnya. Kalau tadi saya pas ke arah
baliknya itu ya curam sih, jadi cukup curam gitu ya. Tapi ini coba kita lihat pas nanjaknya seperti apa ya, kemiringannya berapa derajat dengan data GPS yang ada dari HP saya ya teman-teman. Mungkin tingkat akurasinya juga tidak seakurasi kalau bener-bener punyanya Garmin gitu ya. Nah ini kita mulai mau naik nih dari sini ya teman-teman. Kita akan mulai naik ke depan sana ya. Nah ini awas tanjakan curam, ada truk dan bis nggak boleh naik ya, ini ada peringatannya. Naik motor masih boleh naik ya. Nah kita akan naik di bukit ini teman, di depan ada bukit ya, cukup tinggi ke arah Gunung Kidul ya. Dari Klaten ke Gunung Kidul kita akan mulai naik teman-teman. Nah di depan ini permulaan naiknya, ini saya tidak usah kenceng-kenceng ya, jadi secukupnya aja ini kita naik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tanjakan terjal ganti persneling rendah. Nah ini harus pakai persneling rendah, tapi saya pakai Matic ya, berarti langsung otomatis rendah sendiri ya. Nah ini bapak-bapaknya juga pakai motor apa ini, Honda ya. Honda juga kayaknya masuk 1 atau 2 gitu ya. Ini saya kecepatan 40 ini. Nah ini teman-teman bisa melihat ya di layar nanti kemiringannya seberapa gitu ya. Nah inilah tanjakan Bundelan, dan di sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat pemandangan ya, pemandangan di bawah ya, dari ketinggian di sini ya. Nah ini juga mulai nanjak, itu dari atas juga ngerem itu ibunya. Nah ini di ketinggian mulai menanjak dan belok, hampir sama kayak patok ya teman-teman. Tapi jalannya cukup bagus ya, cukup bagus dan mulus ya teman-teman jalannya. Dan ini naik lagi teman-teman ya, naik lagi. Ini kita santai-santai aja teman-teman, karena kemungkinan juga tetap kuat ya. Kalau nggak kuat kita dorong teman-teman. Nah saya sudah diselip sama motor-motor dari bawah itu. Nah sengaja ya, saya nggak nyalip ya teman-teman, saya memang mau nyoting nih biar bisa merasakan tanjakannya gitu ya. Nah di sini kayak titik tertingginya itu di sini ya, di Bundelan Hill itu di sini di atas ini ya. Nah makanya dikasih nama Bundelan Hill. Di sini adalah paling atas ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya tanjakan Bundelan sekilas, sekalian untuk melihat data-data kemiringan dan ketinggian selisihnya dari bawah sampai ke puncak ini ya, Bundelan Hills ini berapa, biar teman-teman bisa tahu. Oke teman-teman, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita sudah memasuki Gunung Kidul, dan terima kasih, mudah-mudahan nanti tutorialnya juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain jika ingin menampilkan data GPS ya di handphone ya, di layar video ya, biar bisa lebih interaktif. Jadi ini kalau sudah selesai, dirasa selesai ya, itu kita terus kemudian akan kita off-kan ya, kita off-kan dulu, kita off recordnya ya. Kemudian kita matikan juga recordnya ini, video ya. Ya, oke kita matikan. Yang terakhir adalah mematikan GoPro nya. Itu terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.